SLB Ulaka Penca yang membawahi sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan unit latihan kerja khusus untuk tunagrahita. Jadi siswa di sini ini tunagrahita plus, ada yang plus autis, plus Down syndrome, plus tunadaksa, plus ADHD, tapi kemampuan berpikirnya, inteligensinya di bawah rata-rata, sehingga kita bisa disebut si SLBC plus. Ibu kepala sekolahnya berarti ya? Iya. Terus kalau boleh tahu sekolah ini berdiri tahun berapa ya? Sekolah ini sih tahun 83 dibangun, diresmikan oleh waktu itu Gubernur Sokropanolo tahun 85 diresmikan. Ada di prasastinya di depan tuh, ya nanti bisa difoto. Jadi pemerintah membangun gedung ini kan punya tanah dinas sosial. Jadi awalnya membangun gedung ini sih sebetulnya untuk menampung lulusan SMALB yang belum bisa bekerja di masyarakat untuk dilatih. Makanya namanya unit latihan kerja. ULAKA itu singkatan dari unit latihan kerja. Nah, penca itu singkatan dari penderita cacat. Karena dari dinas sosial sih kata cacat kan masih dipakai sampai sekarang. Meskipun sekarang sudah pakai disabilitas intelektual, disabilitas fisik gitu. Tapi kalau untuk dinas sosial masih pakai kata cacat. Makanya nama sekolah kita SLB Ulaka Penca, unit latihan kerja penderita cacat. Nah, awalnya sih menampung lulusan SMA yang belum bisa tersalurkan di masyarakat. Jadi dulu di sini ada pelatihan, hanya pelatihan, nggak ada sekolah. Ada pelatihan jahit, pelatihan pijit untuk tunanetra, pelatihan sablon, pelatihan tenun, pelatihan macam-macam. Jadi gedung ini makanya desainnya seperti ini karena dulu awalnya mau untuk anak-anak yang lulus SMA. Nah, berkembangnya ke sini lulusan SMA kan sudah ditangani sekolah masing-masing. Nah, kita nggak punya murid. Nah, akhirnya kita membentuk SLB. Itu awalnya itu sekitar tahun 90-an deh sudah kita membentuk SLB. Dari SMA, SMP, SD. Terus untuk kurikulum yang ada di sini, Bu? Kita masih menggunakan kurikulum K13 menuju ke kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Jadi masih di tengah-tengah, jadi antara K13 dengan kurikulum IKM. Masih separuh-separuh. Tapi mereka dapat kurikulum khusus gitu ya, Bu? Ada. Jadi kurikulum kita memang sudah khusus. Oh. Jadi kita sudah punya KI, KD sendiri dari pemerintah itu sudah dibuat. Bahkan buku-buku pegangan kita juga sudah dibuat oleh pemerintah. Khusus memang. Jadi seperti kurikulum sekolah reguler pada umumnya hanya lebih diturunkan gitu ya. Jadi kurikulum di SLB itu hanya sebagai acuan. Jadi kalau anaknya lebih pintar dari tujuan yang ada di kurikulum, kita bisa menaikkan. Kalau kurang bisa kita turunkan. Jadi sekolah fleksibel. Jadi kurikulum hanya sebagai acuan aja, termasuk buku pegangan gitu. Terus untuk siswanya, Bu, itu di siswa itu apakah mereka dari SD-nya bukan dari apa gimana, Bu? Kita awalnya setiap masuk kan ada itu ya, ada asesmen. Tapi biasanya sih murid-murid kita sih buangan dari sekolah negeri ya. Karena sekolah negeri kan hanya menerima siswa yang domisili di DKI untuk SLB negeri. Nah, yang tidak diterima biasanya masuk ke kita. Nah, itu kita seleksinya biasanya seleksi administrasi aja sih, kemampuan orang tua membayar, terus apakah dia punya tes IQ, itu aja. Jadi tidak ada seleksi akademik. Akademiknya kita melayani karena kita layanannya individual. Jadi nggak mungkin kita seleksi akademik. Paling apa udah kenal angka, udah kenal huruf ya udah gitu-gitu aja. Jadi kita selalu pakai asesmen. Nah, nanti gurunya kalau mau membuat program pengajaran atau RPP juga harus berdasarkan asesmen kita itu. Makanya kita selalu meminta tes inteligensi itu, untuk menempatkan siswa kita itu di kelompok mana gitu. Kan satu kelas 5 orang, nah 5 orang itu kan berbeda-beda. Jadi layanan guru ngajarnya kan juga harus sesuai tes inteligensinya siswa. Untuk siswanya itu sendiri, apakah ada kekurangan di
intelektual aja atau ada yang lain-lain juga? Nah tadi saya bilang plus itu, plus tunadaksa, tata tubuh ya, ada plus autis. Kalau sebetulnya kalau anak-anak tunagrahita sih ringan ya, hanya kemampuan berpikirnya aja yang kurang ya, tapi masih bisa dilatih. Nah ini kalau sudah plus tunadaksa, geraknya terbatas, plus autis, konsentrasinya terbatas, plus ADHD, konsentrasinya terbatas, jadi kita tunagrahita plus, ada yang plus pendengarannya kurang. Untuk sarana pembelajaran Kita alhamdulillah sih termasuk lengkap ya, karena kita sering dapat bantuan dari pemerintah juga gitu. Jadi alhamdulillah sih sarana pembelajaran tidak kekurangan. Dari volunteer juga kita sering dapat itu alat-alat olahraga apa gitu kita. Untuk alat pembelajaran sih nggak kurang, hanya kita kurang sarana sekolah aja, playgroundnya kan hanya satu, masih kurang kan mainan apa gitu ya, itu aja. Terus untuk tenaga pendidik Bu, apakah semua guru di sini itu lulusan dari apa? PLB ya. PLB. Enggak sih, karena nyari lulusan PLB kan susah ya sekarang. Jadi sekarang kita yang penting S1. Jadi guru-guru baru ini yang masuknya ada S1. Bahasa Indonesia masuk ke kita terima. Terus bahasa Inggris ada, agama Islam, ada yang agama Kristen Katolik dari PAK. Yang penting mereka mau aja mengajar anak berkebutuhan khusus, mau belajar gitu. Jadi kita hanya itu aja, mau belajar dan ada modal kasih sayang gitu aja. Kalau nggak ada modal kasih sayang mereka nggak bisa untuk ngajar anak kita. Itu aja. Jadi kalau kita wawancara dengan calon guru itu aja, punya modal apa gitu. Modalnya apa ya Bu ya katanya. Kita yang modal kasih sayang aja. Oh ada Bu, ada katanya. Tadi juga ada lulusan dari apa UNS yang kesini. Modalnya kasih sayang aja. Kalau enggak mereka nggak bakalan sanggup untuk ngajar anak kita. Di sini juga ada guru olahraga berapa? Guru olahraga kita nggak punya. Oh nggak ada. Nggak punya. Guru olahraga khusus nggak ada. Kita hanya punya volunteer aerobik setiap hari Selasa itu. Makanya pagi-pagi kan hari Selasa itu anak-anak aerobik. Kalau sudah sama guru kelasnya masing-masing gitu olahraganya. Silahkan. Kita olahraganya sama guru kelas masing-masing. Jadi belum punya memang kita guru olahraga. Ya butuh sih. Tapi iya. Nah ini lagi ya silakan. Tadi dasar kasih sayang enggak gitu. Karena ngajar mereka kan luar biasa. Gitu aja. Kalau murid SD SMP itu jumlahnya berapa? Kita semua 46, sedikit ya. Dari SD itu hanya 22, SMP 9, SMA 7, sisanya anak unit latihan kerja. Sedikit sih murid kita, karena juga mengingat terbatasnya guru ya, guru kita hanya ada 9 yang tiap hari masuk. Ngadepi 46 itu udah kewalahan sih. Idealnya kan 1 banding, ya idealnya sih 1 banding 3 ya, tapi pemerintah memutuskan 1 banding 5. Kementerian 1 banding 5. Untuk jam pembelajaran itu sendiri gitu, kan ada SMP, SD. Kita sesuai kurikulum aja, sesuai kurikulum itu K13 aja. Mereka berbarengan gitu buat masuk sekolah sama pulangnya apa? Kita masuk 7:30 supaya tidak bentrok dengan SD 11 setengah 7 kan. Jadi supaya anak-anak bisa kan gangnya agak lumayan sempit tuh masuk. Jadi supaya nggak bentrokan dengan anak SD. Jadi kita masuk 7:30. Kalau SD kelas 1, 2, 3 itu pulang jam 10:30. Kalau SD yang kelas 4, 5, 6 itu jam 1. SMP, SMA, unit latihan kerja pulang jam 2. Jadi beda-beda. Makanya kita nggak pakai bel, karena kalau pakai bel bingung jamnya siapa nih. Gitu. Jadi kita hanya pakai jam pelajaran aja, guru-guru yang ngatur masing-masing. Nggak ada bel. Kita paling bel masuk atau bel kumpul gitu-gitu aja. Kalau alat olahraga sih alhamdulillah sih lengkap sih, cuma ya itu yang ngajarin ya yang nggak ada. Keterbatasan Keterbatasan guru olahraga kita.
Ya siapa tahu kalau udah lulus pada mau di sini mengambil. Insya Allah. Iya, kita gurunya guru umum semua. Maksudnya guru kelas gitu loh kan. Jadi harus semua mengajar. Kecuali aerobik ya. Aerobik itu juga karena volunteer ya. Jadi sejamnya selesai ya dia pulang. Jadi bukan guru tetap ya Bu? Bukan. Jadi volunteer. Dia memang profesional guru aerobik. Cuma karena kita bayarannya di bawah target gitu. Jadi dia bilang volunteer gitu. Ya meskipun dibayar tapi di bawah target dia gitu. Mungkin kalau sekali datang kalau di tempat umum kan 500 ya. Kita hanya bisa bayar separuhnya gitu. Tapi jamnya hanya 1 jam. Dia bisa selesai pulang. 1 jam. 30 menit. Iya. 30 menit. 1 jam 60 menit ya. Dan mereka baris saja bisa 1 jam sendiri. Ya, habis duluan ya Bu. Iya, makanya kita harus barisin dulu, ngakalin gurunya, dan sebelum guru datang kita udah bariskan dulu. Kan mereka mesti ditarik satu-satu. Kamu di sini, ntar geser lagi gitu, nggak bisa ngambil antara gitu ya, ngambil antara aja, nabrak temennya juga. Jadi kan harus ditarik satu-satu. Ntar dempet-dempet lagi. Yang penting mereka seneng aja. Yang penting gerak. Iya, gembira. Kalau aerobik kan maunya lagu-lagunya lagu-lagu dangdut gitu. Oh, lebih ke biar happy Bu ya? Iya. Oh. Dia nggak mau kalau lagu-lagu yang apa? Kan ada aerobik yang musiknya musik apa tuh ya nggak kita kenal. Jadi dia maunya poco-poco, mau mere gitu. Terus lagu-lagu dangdut sakitnya Bu di sini ya gitu. Normal itu Bu, normal. Iya. Normal. Kita juga suka sih. Oh gitu. Jadi sama ya. Nanti kalau lagu itu belum keluar mereka masih nagih. Temen gurunya udah siap-siap masukin apa itu. Bu sakitnya Bu di sini belum? Ada gitu. Oh, ditagih. Iya, jadi ditagih. Pokoknya lagu 3 itu harus ada. Makanya gurunya paling 3 lagu tambah gerakan-gerakan. Itu khasnya anak-anak kita kayak gitu. Kalau apa lagu kesenangan dia belum dikejar terus Bu belum. Karena terbiasa ya, soalnya. Karena terbiasa. Maksud gurunya kan pengen bervariasi gitu kan. Tapi anaknya maunya itu aja. Ya alhamdulillah kemarin ibu-ibunya tak suruh ikut lomba poco-poco gitu. Sama yayasan di Pintar ya lumayan. Mereka mau semangat. Yang meskipun nggak dapat juara tapi kan udah dapat pengalaman. Daripada ibunya kan ibunya selalu ikut senang orang tuanya. Oh, ikut juga. Jadi kalau aerobik kita guru, karyawan, orang tua, siswa jadi penuh lapangan. Nanti lihat aja Selasa kalau mau kesini sudah pakai baju olahraga sekalian, jadi langsung gabung aja. 7:30 di Taman Senang. 7:30 udah langsung mulai atau masih prepare? 7:30 prepare dulu, jam 8 paling. Tapi gurunya 7:30 selalu udah tepat waktu sih. Nanti siswa-siswanya ya? Iya, siswanya aja. Datangnya satu gitu. Harus diarahin. Iya. Nggak kayak orang biasa kan soalnya. Enggak, Ini kita kayak dampingin. anak umum. Ya, gurunya ikut kalau gurunya kan gurunya ya sedikit, anaknya banyak, jadi orang tuanya ikut senam. Jadi orang tuanya yang dampingin anaknya masing-masing. Jadi tahu